Untuk mencegah penyebaran COVID-19, anak-anak mulai tanggal 16 Maret 2020 belajar dari rumah. Saya rindu belajar di sekolah. Saya rindu sekolah. Saya rindu sekolah. Saya rindu belajar dengan teman-teman. Saya rindu Bapak Ibu guru di sekolah. Produksi pembatik level 2. Awal 1 sen 1 tek 1. Action. Sahabat belajar, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, tadi sahabat belajar sudah menyimak beberapa keluhan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran dari rumah selama masa COVID-19. Bagaimana cara kita menanggulangi permasalahan atau keluhan tersebut sebagai guru? Tonton terus video ini sampai habis. Sahabat belajar, seperti yang kita ketahui bersama, kita telah memasuki era revolusi industri 4.0. Era di mana peran teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam perubahan pola kerja di segala bidang, tanpa terkecuali bidang pendidikan, khususnya kita sebagai guru. Sahabat belajar, sebelum COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO, saya di sekolah sempat menerapkan pembelajaran berbasis vlogging. Tentunya saya awali kegiatan tersebut dengan mengadakan sosialisasi baik kepada guru maupun kepada peserta didik. Tentu sahabat belajar bertanya, kenapa saya memilih vlogging? Tiada lain, saya ingin mengajak guru dan peserta didik untuk segera beradaptasi dari gaya belajar di konvensional ke gaya belajar digital. Selain itu adalah bagaimana kita sebagai guru mampu meningkatkan kecakapan abad 21 peserta didik yang sering kita gaungkan selama di sekolah, yaitu 4C: komunikasi, kolaborasi, critical thinking, dan kreatif. Berikut saya tampilkan sekilas karya vlog dari guru dan siswa. Selamat pagi anak-anak siswa kelas 9 SMP Negeri 30. Bagaimana kabar kalian? Setelah liburan yang sangat panjang, berharap kita sudah siap untuk belajar kembali. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ninyoman Alibutarian Arya dari kelas 9D SMP Negeri 30. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu penyakit sistem reproduksi, yaitu kanker serviks, untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh guru sebagai guru. Baiklah sahabat belajar, bagaimana proses belajar dari rumah selama masa COVID-19? Saya sebagai guru BK memiliki tugas untuk melayani, memfasilitasi, dan memastikan bahwa peserta didik di rumahnya dapat belajar dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Adapun media yang saya gunakan dalam proses belajar dari rumah yaitu menggunakan WA atau WhatsApp, terutama pada layanan yang bersifat responsif seperti konseling individu, konseling kelompok, dan bimbingan kelompok. Selain itu, secara klasikal saya juga memanfaatkan beberapa tools dari Google seperti Google Classroom, Google Form, Google Docs, Hangout, tanpa terkecuali platform yang dikeluarkan oleh Kemendikbud yang tidak kalah kerennya, yaitu Rumah Belajar. Tentu, sahabat belajar memiliki pertanyaan, bagaimana guru BK memanfaatkan rumah belajar dalam pelaksanaan layanan BK selama masa COVID-19. Pada masa belajar dari rumah, saya sebagai guru BK lebih berfokus kepada proses promosi, pengenalan, pengaplikasian rumah belajar kepada peserta didik. Dimulai dari bagaimana cara pemanfaatan, penggunaan berbagai macam fitur-fitur yang ada pada rumah belajar, baik fitur utama, fitur pendukung, maupun fitur-fitur lainnya. Sehingga apa yang menjadi tujuan awal tadi, menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman,
dan menyenangkan dapat tercapai. Selain itu, ini adalah bentuk saya sebagai guru BK memberikan dukungan, penguatan kepada guru mata pelajaran lain dalam proses pengentasan materi yang belum tercapai. Sahabat belajar, selain saya mengenalkan rumah belajar kepada peserta didik selama proses belajar dari rumah, saya juga menyempatkan membuat video pembelajaran yang berkaitan dengan layanan bimbingan konseling. Berikut videonya. Kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan kamu, siswa-siswi yang sekarang duduk di bangku kelas 9, yaitu SMP, yang sangat krusial setelah kamu tamat nanti, yaitu milih SMA atau SMK. Itu sekilas video pembelajaran sederhana yang saya buat dalam pelaksanaan layanan BK selama masa belajar dari rumah. Adapun sintak yang saya gunakan yaitu experiential learning yang terdiri dari 4 langkah, yaitu concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization, dan terakhir active experimentation. Sahabat belajar, demikian aktivitas saya sebagai guru BK dalam melayani peserta didik selama proses belajar dari rumah. Semoga bermanfaat, dan paling penting, bersama Rumah Belajar kita lawan Corona. Sampai jumpa. Belajar lebih smart, Lebih asik. Belajar kapan saja, di mana saja dengan rumah belajar. Terima kasih Rumah Belajar. Belajar.